Bermain untuk timnas Garuda merupakan pencapaian tertinggi dalam karir pesepak bola Indonesia. Tampil apik di liga dalam negeri hingga abroad ke liga mancanegara, ternyata belum mampu membawa deretan pesepak bola top ini dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia. Dibuang hingga diabaikan negerinya sendiri. Berikut 7 pesepak bola hebat yang belum pernah membela Indonesia sepanjang karirnya. Siapa saja mereka? Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Jayus Haryono. Memulai karir di Perseka Metro pada tahun 2016, Jayus Haryono yang kala itu masih berusia 19 tahun mampu menjadi andalan tim dengan mencatatkan 21 penampilan. Performa yang lugas dan tanpa kompromi di atas lapangan membuat tim kuat Arema FC meminangnya pada tahun 2018. Walau masih muda, namun Jayus mampu bersaing di skuad Singoedan. Ia pun sering menjadi pilihan utama pelatih Arema sampai saat ini. Dengan mencatatkan 96 penampilan dan 4 gol di semua ajang, gelandang pengangkut air kelahiran Malang ini mampu membawa Arema 2 kali menjuarai Piala Presiden, yakni pada tahun 2019 dan 2022. Hanya saja dengan penampilannya yang terbilang konsisten itu, Jayus belum pernah membela timnas sampai saat ini. Ia belum mampu bersaing dengan nama-nama tenar lain seperti Bayu Pradana, Ricky Kambuaya, hingga Rahmat Irianto. 2. Alwi Slamet. Namanya sangat terkenal di kalangan bonek mania. Gelandang bertahan satu ini dikenal kokoh dalam menjaga lini tengah bajul ijo. Perjalanan karir Alwi sendiri dimulai pada tahun 2015 saat ia membela Semen Padang di Piala Jenderal Sudirman. 2 tahun kemudian ia pindah ke Persikabo 1973. Penampilan yang kurang memuaskan membuat dirinya pindah ke PSMS Medan pada 2018. Di sini ia mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dengan 12 penampilan. Hingga pada tahun 2019 ia pindah ke Persebaya. Disinilah ternyata puncak karir dari Alwi Slamet. Ia sering jadi pilihan utama. Tercatat pesepak bola yang juga berstatus anggota TNI itu sudah memainkan 64 laga bersama Persebaya dan pernah membawa The Green Force menjuarai Piala Gubernur Jatim 2020. Catatan yang terbilang luar biasa, hanya minus di level timnas. Alwi belum pernah tampil di skuad senior Indonesia. Walaupun ia sempat masuk skuad timnas U19, namun pada saat itu ia juga tak pernah dimainkan satu laga pun. 3. Freds Butuan. Sebelum membela Persib Bandung, nama Freds Butuan mungkin cukup asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Namun ia pernah membela PSTNI dan PSMS Medan di awal karirnya. Barulah pada tahun 2019, Freds pindah ke klub Maung Bandung. Pergerakan lincahnya dan insting gol di atas rata-rata membuat Freds sering mencatutkan namanya di starting 11 Persib Bandung. Walaupun tak jarang, ia juga tampil dari bangku cadangan. Di musim ini sendiri, Freds mencatatkan 18 laga dan 88 laga secara keseluruhan bersama Persib Bandung dengan torehan 12 gol dan 10 assist. Dan dari 4 musim membela Persib, musim 2021-2022 merupakan musim terbaik Freds Butuan. Ia tampil sebanyak 33 kali dengan 3 gol dan 6 assist. Anehnya Freds belum pernah dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Dengan performanya yang terbilang konsisten, seharusnya Freds pantas mendapatkan kesempatan tersebut. 4. Asri Akbar. Kokoh dan bertenaga kuda. Itulah kata yang pantas menggambarkan sosok Asri Akbar saat berlaga di atas lapangan hijau. Pemain Persekat Tegal ini termasuk pemain yang hobi gonta-ganti klub di masa karirnya. Klub pertamanya Persimaros pada musim 2006-2007. Setelah itu ia hampir setiap musim berganti klub, mulai dari Semen Padang, PSMS Medan, Persiba Balikpapan, Persiba Bandung, Persija Jakarta, hingga Rans Nusantara.
Di lain sisi, walaupun meraih juara Piala Liga Indonesia dan Liga Indonesia di musim 2017-2018 bersama Persija, tapi puncak performa Asri ialah saat ia menjadi tulang punggung Persiba Balikpapan di musim 2010-2011. Di sisi lain, pemain jangkar ini juga kenyang di level internasional. Ia pernah main di kualifikasi ACL dengan PSMS Medan dan tampil di AFC Cup bersama Persija Jakarta. Hanya saja yang kurang darinya belum pernah tampil bersama timnas Indonesia. 5. Rifky Moko Dompit. Postur tubuh ideal hingga refleks yang memukau membuat Rifky Moko Dompit sempat menjadi pilihan utama PSM Makassar beberapa musim yang lalu. Prestasi demi prestasi yang pernah diraihnya saat berseragam tim Juku Eja ialah saat ia membawa PSM meraih runner-up Liga 1 2018, menjuarai Piala Dunia 2019, hingga membawa PSM lolos ke babak semifinal zona ASEAN AFC Cup 2019. Ironisnya, walau 2 musim tampil heroik bersama PSM, pemain asal kota Mobagu, Sulawesi Utara itu tak mampu masuk ke skuad timnas Indonesia senior. Kalah dari nama-nama beken seperti Andri Tani Ardiasa, Muhammad Ridho, hingga Awan Seto. Mirisnya lagi, pemain yang kini kembali membela PSM setelah sempat hijrah ke Persebaya dan Dewa United itu hanya tampil 1 kali di Liga 1 musim ini. 6. Eki Taufik. Bagi pecinta Liga Indonesia dan fans Persis Solo tentu kenal dengan Eki Taufik, bek sayap sekaligus kapten Persis Solo di Liga 1 musim ini. Performanya juga bisa dibilang cukup baik, terutama dalam mengorganisir lini belakang Persis sama dengan yang dilakukan di klub-klub sebelumnya. Salah satunya saat ia membela Panji Persela Lamongan selama 10 musim, yakni pada tahun 2011 sampai 2021 di klub asal Jawa Timur itu, Eki tampil sebanyak 117 kali dan menorehkan 2 gol. Pencapaian yang sebenarnya tak buruk-buruk amat. Namun entah karena main di tim papan tengah membuat namanya kurang disorot dan menjadi salah satu pemain underrated yang sampai saat ini belum pernah membela timnas Indonesia. Padahal selama turun di lapangan hijau, Eki Taufik merupakan sosok pemain yang bukan hanya memiliki jiwa kepemimpinan, tapi juga gigih dan pantang menyerah. 7. Hen-Hen Herdiana. Tampil konsisten setiap musim bersama Persib Bandung, Hen-Hen Herdiana adalah salah satu produk Akademi Persib yang paling bersinar saat ini. Sejak dipromosikan ke tim senior pada 2017, Hen-Hen sudah tampil di 102 laga dengan catatan 2 gol dan 9 assist. Sementara di level timnas, ia sempat dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas U22 SEA Games tahun 2017. Tapi ia gagal masuk ke skuad asuhan Luis Milla tersebut. 1 tahun berselang, ia berhasil masuk ke skuad Indonesia senior pada laga friendly match kontra Islandia. Dalam laga yang berkesudahan 4-1 untuk kemenangan Islandia itu, Hen-Hen hanya menjadi penghangat bangku cadangan dan hingga kini ia belum pernah lagi masuk ke skuad timnas Indonesia. Selain karena performanya yang sedikit menurun, pemain lain seperti Ansawi Mangkulam dan Yakob Sayuri juga sedang on fire, sehingga tak tergantikan di pos bek kanan skuad Garuda. Dengan ketatnya persaingan di tubuh timnas Indonesia, semoga bisa menjadi pelecut bagi setiap pesepak bola untuk meningkatkan skill dan kemampuan olah bola mereka. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, and see you next video. Bye-bye!